Halo, balik lagi di Lelaki Tidak Bercerita. Dan hari ini kambuh lagi ternyata panic attack-nya. Dan hari ini di level yang lumayan. Jadi tadi siang habis dari Jumatan tiba-tiba aja kena lagi, nangis lagi, dan serandom itu naik motor keliling-keliling, gak tentu arah, gak tahu tujuan. Terus pada akhirnya memutuskan untuk pengen ziarah ke makam mama, yang mana itu lumayan jauh. Jadi kalau sekarang tinggal di Banjarmasin, kuburan mama itu ada di Kabupaten Banjar yang jaraknya ya belasan kilometer lah, dan waktu tempuhnya itu ya sekitar 30 menitan lebih lah. Ditambah lagi dengan kecepatan motor yang karena situasinya kayak gitu tadi, full nangis di jalan, jadi tangan kebas pula, itu stabil di bawah 20 km per jam, kayaknya kisaran 15-16 aja deh. Jadi emang gak bisa secepat itu. Dengan kondisi kayak gitu memaksakan diri untuk coba keluar kota, karena udah blank aja, gak tahu pengen ngapain, gak tahu pengen kemana. Kepikirannya kayaknya enak banget kalau nangis sesenggukan di kuburan mama, ya udah pengen kesana. Tapi tiba-tiba entah di kilometer berapa itu tubuh kayak udah ngasih sinyal, kayak lu udah gak sanggup untuk jalan lebih jauh, karena tangan benar-benar sekebas itu, muka juga, kaki juga udah lemes banget, dan mata itu kayak orang ngantuk banget. Jadi kayak udah susah banget buat membuka mata dengan normal, jadi kayak ngantuk banget. Dan pada saat itu tuh sebenarnya telepon berdering terus tuh, bunyi terus, karena dicariin sama teman-teman kantor. Soalnya di saat yang bersamaan hari ini sebenarnya ada makan-makan satu ruangan kerja. Soalnya ada yang ulang tahun, jadi habis Jumatan tadi makan-makan. Cuman karena kondisinya tadi lagi kayak gitu, mutusin untuk nggak ikut makan dan keliling-keliling, dan akhirnya dicariin memang kayak gitu. Dan karena tadi sinyal badan yang udah ngasih lu nggak sanggup, akhirnya ya udah mutusin untuk mengangkat telepon mereka, karena mereka juga tahu sebenarnya kondisi gue kayak gimana. Jadi mereka udah tahu lah bahwa gue sering kumat gitu kan. Terus dengan suara yang sangat-sangat lemah dan pelan, gue respon kan. Mereka nanya tuh, "Za, di mana?" Terus gue bilang di sini, gue bilang Sherlock. Tungguin, kita kesana, jemput kamu. Ya udah, karena memang selemas dan separah itu situasinya, kondisi badan juga udah nggak sanggup, ya udah. Jadi stop di pinggir jalan, dan tiba-tiba langsung ya udah kayak ketiduran aja. Helm masih dipasang, telepon masih di telinga, dan telepon itu masih nyambung sama telepon mereka itu. Jadi cuman kayak nggak ada tenaga lagi buat respon. Mereka tuh di telepon nyariin, "Halo Za, halo" gitu, cuman nggak bisa direspon. Kayak udah secapek itu. Ada kali 10 menitan lebih sampai mereka akhirnya datang. Dan
Ya udah, setelah itu ditenangkan lagi, diajak untuk nyari kafe terdekat, kemudian ya udah ditenangkan di situ. Habis itu bisa balik seperti normal. Jadi ya, hari panik lainnya sih hari ini. Secapek itu. Nggak tahu deh besok kayak gimana. Jadi bener-bener selemes itu sekarang. Tapi syukurnya sekarang udah mendingan sih. Nggak tahu hari-hari berikutnya pas naik motor sendirian bisa tiba-tiba kena lagi, nggak tahu. Tapi yang jelas tadi udah diwanti-wanti sama teman-teman. Pokoknya kalau ngerasain mulai kumat, please banget buat di share log atau share live location biar kita bisa mantau lu lagi di mana. Karena kalau misalnya tiba-tiba kejadian apa-apa dan mereka nggak tahu kan kacau juga sih, bener memang. Gitu deh. Itu dulu kali ya cerita hari ini. Nanti besok kalau ada cerita lagi. Oke? Thank you udah ditonton. Sampai ketemu lagi di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya. Bye bye.